Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifah Hatipo ini dengan NIM 2505110047. Saya dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video mengenai UAS, yaitu ujian akhir semester pemrograman komputer dasar, yaitu dengan beberapa konsep, yaitu yang pertama, pada soal pertama yaitu ada if else, yang kedua ada looping, dan yang ketiga ada nested loop. Oke. Baik, saya akan mulai ya memasuki dalam programnya, teman-teman. Saya akan kecilin dulu kamera saya. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke pemrogramannya. Yang pertama kita bikin dulu soalnya, yaitu soal pertama. Baik, di sini kita akan kembalikan nilai menjadi A sampai itu masih sesuai soal, dengan konsep sini cara membuat inputan untuk user ya teman-teman. Mari kita masukkan dulu nilai sama dengan UFT, yaitu huruf menjadi, kita meminta huruf menjadi angka ya teman. Jadi intinya kita itu meminta inputan angka ya teman-teman. Baik, kita bikin dulu inputannya. Kita meminta mereka masukkan dari nilai mahasiswa itu kita buat dari 0 sampai 100 ya. Baik, sudah kita tutup dulu ya. Oke teman-teman, masukkan nilai sama dengan ini kurang sama dengan teman-teman.
lagi teman-teman. Yang kedua ya. Teman-teman, saya mau cari dulu, lupa teman-teman. Terus sangat mau kita nutupnya di belakang ini teman-teman. Kok salah, masukkan nilai. Oh salah. Oke, saya meminta user memasukkan nilai dari angka 0 sampai 100 ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke if. Sebelum masuk ke if, elif, dan else, di sini saya akan menjelaskan apa itu if, elif, dan else. Di sini apa itu if? If itu mudah. Secara sederhananya itu dimana kondisinya itu true, jadi blok kodenya itu benar ya teman-teman. Jika blok kode if ini tidak benar atau false, maka akan dilanjutkan oleh elif. Nah, itu penjelasan elif. Selanjutnya di else itu menutup ya teman-teman. Jika semua blok kode yang di belakangnya itu yaitu if dan elif itu salah, baru kita memakai kode else teman-teman. Baik, saya akan membuat if dulu. Artinya jika nilai kurang dari 0 atau nilai lebih dari 100 maka kita print nilainya tidak valid teman-teman. Nilai tidak valid. Ini tidak benar, misal di sini kita masuk nilai dari angka 105. Nah, di sini kan saya mau kelompokkan dari angka 0 sampai 100. Maka kodenya itu salah ya teman-teman. Maka keluar dari program kita itu nilainya tidak valid. Oke, lanjut ke teman-teman. Kita akan mengkategorikan nilai dari A sampai E. Sini saya akan membuat kategori A nya itu dari nilai 80 sampai 100 gitu ya. Kurang lebih dari atau sama dengan 80 itu, maka kategori sampai kategori nilai ya teman-teman. Nanti kita input dari masukkan nilai yang sini, kita pakai kategori aja, kategori ya kita kasih A ya teman-teman. Kategori A yaitu sangat baik. Saya lupa. Baik
selanjutnya saya mau bikin dari kategori nilai 80 itu A sampai 80 atau lebih dari sama dengan 100 itu saya kategori A. Selagi ada lebih dari 70 atau sama dengan 70 itu saya kategorikan B. Yang ketiga ada kategori nilai 6 kurang dari sama dengan 60 sama 70 itu saya kategorikan C. Yang D saya kategorikan nilai lebih dari sama dengan 50 aja ya teman-teman, sampai 60. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu saya kategorikan tidak lulus ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat programnya ya teman-teman. Semua logo di atasnya salah, kita bisa bikin plus ini. Selain di atas ini kita bikin nilai di bawah 6 masih di oke teman-teman, maaf masih ada satu lagi. Nah, yang di akhir ini teman-teman, untuk penutup kita bisa jalankan semua kode ini. Di atas ada yang
semua salah, kita bisa jelas semua kode ini kan kode alasnya kita kasih CKS, maka filenya kita kasih kategori kita udah bikin mengkategorikan nilai mahasiswa dari 0 sampai 100 dijadiin kategori A sama dengan B ya teman-teman, dengan konsep if-else bebas, yaitu percabangan ulang-ulang. Oke, kita simpan dulu, mari kita jalankan program ini ya teman-teman. Nah, masukkan nilai dari 0 sampai 100. Saya misalnya mau masukin nilai 85 terminal, nah langsung masuk nih, kategorinya A, sangat baik teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya pada nomor 1 ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke UAS soal nomor 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat program menampilkan deret angka total dan bilangan genap berdasarkan input. Mahasiswa juga disuruh menjelaskan perbedaan for dan while menggunakan di sini pemrogramannya itu menggunakan konsep looping ya teman-teman. Apa sih konsep looping itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Itu konsep looping. Nah, konsep looping itu sebuah blok kode yang dijalankan secara berulang-ulang secara otomatis ya teman-teman. Secara mudahnya itu sebuah bahasa untuk mengiterasi urutan tetap seperti list, tabel, atau range. Biasanya datanya itu sudah diketahui. Selanjutnya ada loop ya teman-teman, loop while. Nah, loop while ini berjalan sesuai selama kondisinya benar ya teman-teman, jadi nggak pernah berhenti. Kalau kita sengaja untuk bisa infinity malah kalau kita nggak hentiin. Oke, jadi intinya itu loop while itu dimana kondisinya itu belum diketahui teman-teman, jadi kita bebas mau terus berjalan sampai berapa tujuannya. Oke, mungkin sedikit penjelasannya. Oke, langsung masuk aja ke pemrogramannya teman-teman. Sesuai soal kita membuat teman-teman membuat itu operasi matematika, di mana ada deret dan bilangan genap. Oke, langsung aja masuk. Nah, kita bikin dulu variabelnya dan dengan int
misalnya kita mau bisa memasukkan input angka ya teman-teman. Bagian variabel total dulu, yang mau dulu ada variabelnya kita kasih kosong dulu teman-teman buat list datanya. Kita langsung aja ke proses loopingnya ya teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke konsep loopingnya dalam mencari deret angka total dan bilangan genap. Untuk variabel ini di dalam range, nah yang belum tahu range itu apa, range itu sebuah list data yang diawali dengan stop, diawali dengan start, ada dan diakhiri dengan stop, dan ada juga step ya teman-teman, itu loncatnya. Oke, yang pertama kita bikin dulu for initialnya, startnya kita dari angka 1. Oke, kita lihat mulai dari angka 1, terus n nya nanti karena kita mau bikin deret angka maka n-nya selalu ditambah 1 ya teman-teman. Nah, APN-nya apa sih teman-teman? APN-nya adalah fungsi tambahan atau elemen baru di akhir list ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja, lanjut ke string yang tadi. Nah, ini tujuan itu untuk menyimpan angka ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari total, karena total semua dijumlahin ya teman-teman. Oke, kalau udah jadi, nah kita langsung lanjut ke bilangan genap teman-teman. Jika variabel i persenan dari 2 kita pakai 2 ya teman-teman, biar nggak tercampur variabelnya. Nah, 2 dengan 0. Tampilan objeknya ya teman-teman. Objeknya kita print
string dimana stringnya diisi dengan kita bikin kira-kira kedua tambahkan ke join, terus masukkan ke dia. Selanjutnya kita mau bikin dan outputnya string s itu total semua menggunakan terusnya kira-kira variabel total masuk sini. Itu sama dengan biasa kita kasih strip dulu. Variabel program kita dulu, mari kita jalankan ya teman-teman. Ada yang salah nih teman-teman. Apa masalah total? Buat masukkan nilai oh ini kita kurang nambahin total nih udah. Input masukkan nilai total dari angka 1. Oh ini teman-teman, saya lupa nambahin. Nah ini nggak jalan nih kalau nggak. Oke, mungkin udah ya. Coba simpan. Oh udah nih, masukkan nilai n, saya mau masukin 5 nih. Nah udah ketemu nih deret angkanya nih 1, 2, 3, 4, 5. Di range sini kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Karena akhirnya ada 1, kita tambah 1 jadi 5. Total semuanya ini udah dijumlahin semua nih dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan di angka genapnya harus di angka yang bisa dibagi 2, yaitu 2 dan 4. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan nomor 2 ini dalam soal UAS. Terima kasih. Oke, setelah ini saya akan membuat soal nomor 3 ya teman-teman. Simak terus ya teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu
program mencetak pola segitiga naik dan pola terbalik menggunakan nested loop dan dengan membuat pola bintang. Oke. Sebelum masuk ke pemrograman apa itu nested loop? Nested loop itu secara sederhana adalah loop di dalam loop. Jadi sebuah kode yang berulang secara otomatis di dalam kode lagi ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke membuat programnya. Kita mau tandai buat segitiga pola. Nah, kalau kita mau bikin segitiga, tingginya kita minta user masukkan tinggi dulu teman-teman. Tinggi sama dengan masukkan angka tinggi segitiga. Selanjutnya untuk variabel A kita singkat aja A, udah ini range. Nah, apa itu sih range? Range itu sebuah database yang mengurutkan kode secara otomatis. Lebih mudahnya gitu, misal kita mau cari range 5 untuk darat, dari start sampai stopnya itu kita mulai dari start 1 yang kita inginkan, misal 1 enggak sampai 5 sih kalau range itu, jadi kayak min 1, jadi 1 sampai 4 aja kalau dalam range itu. Nah, karena kita mau cari n nya itu sesuai jumlah n, nanti kita tambahkan sendiri 1 ya teman-teman. Kita mulai dari start 1, tingginya kita tambahin 1 ya teman-teman, karena kita mau mencari sesuai n. Baik, selanjutnya for kita mau ngubah polanya ya teman-teman, karena kita pakai pola segitiga. Kita akhiri kata n. Berinya sejajar ya teman-teman. Oke, kita simpan. Masukkan tinggi segitiga, misal kita user mau masukin tinggi 5. Oh maaf teman-teman, ini tipe. Udah benar, variabelnya tadi salah ya teman-teman, kita ulang. Nah, jadi kalau membuat pola segitiga dengan pola naik itu, kita mulai dari angka 1 dan ke bawahnya itu kita tambahin 1, jadi dari 1
tambahin terus sampai n yang kita cari tingginya itu 5. Nah, ini 1 2 3 4 5, ada 3 1 2 3 4, ini ada 1 2 3 4 5. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian penjelasan saya dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya pada soal nomor 4 sampai nomor 6 saya akan buat video di lain video ya teman-teman. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.